Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan penggemar SITV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berjumpa dalam rubrik konsultasi. Saya akan bacakan karena waktu kita terbatas. Pada session kali ini kita akan membahas tentang rubrik konsultasi masalah percintaan. Saya akan bacakan pertanyaan pertama, datang dari, mohon maaf namanya tidak bisa disebut untuk menjaga kerahasiaan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, sebenarnya bagaimana sih bercinta yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Sekian atas jawabannya, terima kasih. Sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah, amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa ada yang konsultasi bertanya bagaimana percintaan supaya mendapatkan ridhonya Allah. Kita kembali kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana cinta yang paling diridhoi oleh Allah, apalagi nantinya di padang mahsyar kita juga akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Itu dikatakan dalam hadisnya, dan ini hadis sahih, wa rajulani tahaba fillahi hatta ijtama'a ilaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bercinta, cintanya itu didasarkan dan dilandasi karena Allah, sehingga kumpulnya karena Allah dan berpisahnya pun juga karena Allah. Cinta dalam pengertian luas. Kalau orang mencintai seseorang karena hartanya, maka kesian si miskin, nggak dapat cinta. Kalau orang mencintai karena hartanya, ketika orang itu miskin, maka cintanya juga akan hilang. Kalau orang cinta dengan seseorang karena jabatannya, ketika akhir jabatannya akan sirna pula lah kecintaannya. Jadi cinta itu ya bukan hanya karena apa dan karena siapa, akan tetapi cinta yang dilandasi karena Allah, ini yang dikatakan cinta yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada seseorang karena Allah, insya Allah Allah ridho. Tapi kalau kita cinta kepada seseorang karena ada sesuatu, maka cinta ini yang dikatakan cinta yang kurang berkah, tidak mendapatkan ridho Allah. Semua apapun kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah Allah akan melibatkan langsung diri kita, dan Allah akan campur tangannya, dan insya Allah semua yang diniatkan karena Allah akan berjalan lancar, mulus, dan berkah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Fakir berpesan mobil khusus kepada diri pribadi dan umumnya kepada para pemirsa SITV, agar kita ini senantiasa melekatkan di hati kita ini apa saja karena Allah. Insya Allah kalau kita karena Allah, Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita, dan Allah akan berada untuk merestui dan meridhoi apa yang kita lakukan. Ingat, 3 yang harus kita jaga. Yang pertama qalbi, hati kita. Yang kedua qauli, ucapan kita. Dan yang ketiga adalah fi'li, perbuatan kita. Maka kaula muda ini 3 ini harus ada. Seandainya ada orang yang mencintai kalian, 3 ini yang harus ente selidikin. Kalau ucapan sekedar ucapan I love you, ana uhibbuki atau ana uhibbuka,
Itu sangat mudah. Rayuan gombal, laut akan kuseberangi, gunung akan kudaki. Jangankan dia mendaki gunung, jangankan dia menyeberangi lautan, berenang juga kagak bisa. Jangankan berenang di kali, di got aja dia nggak bisa berenang. Kenapa? Karena air cetek. Gak mungkin. Air cetek dia berenang, kagak mungkin. Kecuali kodok. Ya, maka orang-orang yang membuat rayuan-rayuan gombal, anggap aja lah kodok yang hanya bisa berenang di dalam got. Apalagi sekarang lagi zamannya ikan cupang. Awas ini termasuk simbol juga. Ngerti dah kalau kaula muda tuh istilah cupang-cupangan tuh ngerti. Masalahnya sekarang yang lagi booming adalah cupang hias. Bagaimana kalau dikatakan cupang hias? Aneh. Ikan sekecil itu dulu zamannya kita masih kecil, cupang itu bisa diadu. Coba sekarang siapa yang berani? Dia punya cupang hiasan, dia beli sampai jutaan, coba jajal diadu. Jangankan diadu sama ikan yang sesama cupang, sama ikan lele nggak ada yang berani. Siapapun yang punya ikan cupang diadu sama ikan lele nggak berani. Kenapa? Dia ditelan sama ikan lele. Nah ini istilah percintaan. Kaulinya kita lihat, begitu kaulinya ya, kolbinya, ini kolbi udah paling utama. Kalau dalam bahasa Jawa made in Inggris itu headnya itu harus dilihat. Nah kemudian apa? Baru fi'linya. Maka saya pesan secinta-cinta pun secinta-cintanya kita terhadap sesuatu, apalagi terhadap kekasih kita. Ya, contoh, jangan sekali-kali kita melupakan orang tua kita. Lihatnya anak-anak muda nih kalau malam minggu lihat. Saya tanya coba, lebih sering jalan dengan ceweknya atau dengan ibunya? Nah, pasti lebih sering dengan kekasihnya. Tapi jangan sekali-kali melupakan jasa orang tua kita. Boleh mencintai kekasih kita, tapi jangan sampai melunturkan, mengurangi, bahkan sampai menghilangkan cinta kita sama orang tua kita. Bukti, semua orang tua sudah pasti pernah memegang, mencium kotoran kita. Tapi kita belum tentu pernah memegang, bahkan mencium kotoran orang tua kita. Maka durhaka orang kalau sampai dia mengutamakan kekasihnya daripada orang tuanya. Gak bakalan berkah hidup ente. Gak bakalan ente dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua ente sia-siain. Sementara kekasih ente yang belum jelas, baru kekasih belum jelas, ente utamain, ente nomor satuin. Ya salam. Ya, itu saja dalam menjawab cinta. Kembali kepada pertanyaan, kita yang mendapatkan ridha Allah adalah cintanya karena Allah, ya, sehingga berpisahnya pun juga karena Allah. Berpisahnya dengan kematian, suami ridho dengan kematian istrinya. Jadi kalau istri kita meninggal, ya ridhoin. Bukan ridhonya berarti istri kita meninggal kita ridho, waduh bisa nikah lagi. Bukan itu maksudnya. Ya itu mah cengeng. Ya orang juga banyak sekarang. Orang yang istrinya masih hidup aja dia berani kawin ngumpet-ngumpet. Bahkan saking beraninya dia kawin lari itu. Ya, makanya ini ridhonya apa? Ridhonya maafkanlah kesalahan istri, jenazah istrimu. Ridhoilah segala kesalahan-kesalahannya. Insya Allah, ya bila mana istri yang meninggal suaminya ridho, ya mau memaafkannya, ikhlas, itu insya Allah istri tersebut dakhalatil jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para pemirsa dan penggemar SCTV yang berbahagia, nanti kita akan lanjutkan pada season berikutnya. Mudah-mudahan ada berkahnya dan ada manfaatnya. Mohon maaf bagi para penanya, ini sini masih banyak. Alhamdulillah sudah ada 50 pertanyaan, sedangkan ini aja baru 1. Tapi insya Allah kita akan jawab baik melalui Japri, ya, atau melalui SCTV ini insya Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.